Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu laporan riset yang menarik banget. Kita ngomongin PT Sinergi Inti Andalan Prima, atau kita sebut aja INET. Ini perusahaan teknologi lokal yang ambisinya, wah gede banget. Coba deh bayangin, gimana caranya nyambungin internet ke negara kepulauan yang isinya 250 juta orang? Susah kan? Skalanya tuh masif, tantangannya juga nyata banget. Tapi justru disitulah peluang gila-gilaannya. Nah, ada satu perusahaan teknologi di Indonesia yang punya rencana super berani buat jawab tantangan itu. Dan ya, perusahaan itu adalah INET yang bakal jadi bintang utama di pembahasan kita kali ini. Oke, kita langsung aja to the point. Para analis tuh melihat ada sesuatu yang gede banget yang bakal terjadi sama perusahaan ini. Ini dia nih, tesis utamanya. Dengerin ya, INET memasuki fase pertumbuhan tinggi mulai tahun 2025. Wah, ini pernyataan yang berani banget, dan ini jadi dasar buat semua yang akan kita omongin setelah ini. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Klaim pertumbuhan tinggi ini didukung sama angka-angka yang wow, dramatis. Analis itu memprediksi pendapatan bisa naik 10 kali lipat dan laba bersihnya bisa tembus di atas 100 miliar rupiah. Angka segini jelas bikin para investor langsung nengok kan? Oke, pertanyaannya sekarang, potensi pertumbuhan segede ini datangnya dari mana sih? Nah, buat ngerti itu, kita harus lihat gambaran besarnya dulu. Kesenjangan digital di Indonesia. Lihat deh grafiknya, jumlah pengguna internet kita itu meledak. Dari cuma 109 juta di 2015, diprediksi bakal lebih dari 250 juta di 2025. Ini nunjukin satu hal, permintaannya itu masif dan terus-terusan naik. Tapi, ada tapinya, penggunanya banyak, tapi coba lihat kecepatannya. Jauh banget kita dibandingin Singapura atau Thailand. Nah, gap atau kesenjangan antara jumlah pengguna yang membludak sama kecepatan yang lemot ini, inilah ladang emasnya. Peluang pasarnya ada di sini. Dan masalahnya bukan cuma soal bisa nyambung internet atau enggak, tapi soal apa yang kita lakuin online. Lihat deh, kita paling sering buka media sosial, baca berita, transaksi online, semua ini kan butuh data gede, butuh koneksi yang super stabil dan kenceng, nggak bisa lagi pakai yang lemot-lemot. Terus, gimana rencana INET buat ngatasin masalah ini? Gampangnya, mereka punya rencana 2 langkah yang keren banget. Biar gampang bayanginnya, gini aja. Langkah pertama, mereka mau bangun jalan tol data internasional. Super cepat. Langkah kedua, mereka mau bangun jalan pribadi dari tol itu. Langsung nyambung ke tiap rumah. Jalan tolnya ini wujudnya kabel bawah laut rute Jakarta, Batam, Singapura. Kapasitasnya nggak main-main, 20 terabit per detik, dan yang bikin investor tenang, 50% kapasitasnya itu udah laku terjual, jadi resikonya udah berkurang setengah. Nah, buat jalan pribadinya, mereka fokus ke fiber to the home di Bali sama Lombok. Ini pintar banget loh. Kenapa? Karena mereka nyasar area yang penghasilannya tinggi, yang orang-orangnya rela bayar mahal buat internet kenceng. Tapi, penetrasi fiber di sana masih rendah banget, kurang dari 25%. Mereka masuk bawa teknologi paling baru, Wi-Fi 7, jadi langsung sasar pasar premium. Oke, proyek segede ini jelas butuh duit yang nggak sedikit kan? Terus pertanyaannya, duitnya dari mana? Ini dia angkanya, 3,2 triliun rupiah. Gede banget kan? Angka ini nunjukin betapa serius dan ambisiusnya proyek INET ini. Nah, cara ngumpulinnya itu lewat yang namanya rights issue. Gampangnya gini, perusahaan nawarin ke pemegang saham yang udah ada buat nambah investasi mereka, biasanya sih dapat harga diskon. Jadi sama-sama untung buat mendanai pertumbuhan. Oke, jadi kita udah lihat nih masalah kesenjangan digital, solusi ambisius dari INET, sama cara mereka cari dana. Sekarang, ujung-ujungnya gimana? Apa kata analis setelah ngelihat ini semua? Rekomendasinya singkat, padat, dan jelas, beli. Kenapa direkomendasiin beli? Salah satu alasan utamanya itu valuasi. Kalau kita lihat rasio PI-nya, INET itu ada di angka 39,8 kali, sementara rata-rata kompetitornya di 48 kali. Artinya apa? Menurut analis, harga sahamnya ini masih diskon dibandingin sama yang lain. Bahkan mereka ngasih target harga yang spesifik. Dalam 12 bulan ke depan, mereka lihat harganya bisa nyampe Rp620. Jadi ada gambaran jelas potensi naiknya. Tapi ingat ya, investasi itu selalu ada resikonya. Biar adil, analis juga ngasih tahu apa aja hambatannya. Ada tantangan eksekusi proyeknya, tekanan margin karena biayanya gede, sampai persaingan harga dari kompetitor. Semua ini harus jadi pertimbangan. Jadi, intinya begini. Di satu sisi ada ambisi raksasa dan peluang pasar yang luar biasa. Tapi di sisi lain ada resiko yang juga nggak kecil. Pertanyaan besarnya sekarang,
Mampukah INIT mengeksekusi rencana ini dan benar-benar jadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia? Nah, itu yang patut kita nantikan.